Perwakilan warga Gili Trawangan mendatangi kantor Dewan Lombok Utara. Kedatangan mereka pada saat itu adalah untuk mempertanyakan langkah-langkah pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pemadam kebakaran di tempat mereka. Pada saat itu perwakilan dari Gili Trawangan ditemui langsung oleh Ketua DPRD yang baru, Artadi, dan Dinas Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata. Pada kesempatan itu, Sekdes Gili Indah mengatakan bahwa kedatangannya tidak lain adalah untuk mempertegas tentang fasilitas pemadam kebakaran yang telah dijanjikan pemerintah untuk mereka. Dari pemerintah desa Gili Indah terkait dan pemadam kebakaran ini mungkin tidak terlalu jauh beda dengan yang disampaikan oleh Pak Praso. Sebenarnya dari Pemda ini sendiri sebenarnya kita lihat selama ini kurang serius Pak untuk penanganan kita yang di 3 Gili. Kayak seperti Bapak sampaikan tadi, adanya Gili itu hampir 60% itu PAD-nya Kabupaten Lombok Utara itu ada di 3 Gili. Tapi pada saat kita terjadi hal-hal seperti ini, tindakan-tindakan dari dinas terkait ataupun yang dari Pemda secara umum itu jarang ada. Sebenarnya kita di desa Gili Indah itu secara umum itu sebenarnya harus ada pelayanan terpadu Pak, terkait mungkin modelnya itu lintas sektoral atau lintas dinas kalau dari kabupaten itu sebenarnya harus ada di sana. Dan mungkin solusi juga kenapa kita tidak meminta damkar dan segala macam itu dengan instansi yang sudah kita sepakati sebelumnya itu hidran. Mungkin dengan anggaran hanya seperti itu mungkin bisa dilaksanakan secepatnya lah gitu. Untuk tidak lanjutnya adalah jangan sampai itu hanya sebatas di sana, harus sistematis. Karena pengetahuan kita setiap kita melakukan pekerjaan atau apapun namanya itu, kalau dia tidak sistematis dan tidak ada tindak lanjutnya itu akan sia-sia. Itu yang banyak terjadi pembangunan yang sendiri, yang khususnya dari Pemda. Ini dibangun, tapi tidak lanjutnya, tidak ada penanggung jawabnya siapa, tidak ada. Nah, itu jadi sampah di sana. Mungkin itu aja dulu. Sementara itu hal yang sama juga dikatakan oleh Sam Samba bahwa dari dulu kebutuhan akan antisipasi bencana kebakaran sudah dibicarakan, namun sampai saat ini belum juga terrealisasi. Ia pada awalnya sudah merencanakan jumlah titik-titik pemasangan hidran sebanyak 140 titik. Namun untuk berbicara realistis, ia hanya meminta pemerintah dibuatkan 14 titik. Dan 14 titik itu harus disertai dengan operator dan alat pemadam kebakaran. Dan sudah ada solusi sebenarnya yang kami coba sampaikan kepada pemerintah yang sifatnya mungkin lebih kepada kearifan lokal kita di sana. Jadi ada beberapa poin yang memang telah kita sepakati bersama terkait juga dengan nilai besarnya, yaitu yang paling mudah dan paling murah yaitu pengadaan hidran di beberapa titik. Tadinya hidran tersebut kita sudah mapping di 140 titik karena keterbatasan dana yang kami miliki Pak ya. Karena kami itu tidak suka bergantung, kami itu suka independen. Jadi dari 140 titik kami ringkas menjadi 14 titik hidran tersebut yang bekerja sama nanti ke depannya dengan PDAM. Per titik itu sekitar 10 juta. Jadi kalau dikalikan 14, anggarannya sekitar 140 juta. Kemudian dibutuhkan juga setidaknya minimal dua yang sifatnya moving, portable, alat pemadam kebakaran portable. Itu mungkin kalau kemarin yang kita lihat di media yang disampaikan oleh Pak Wagub terkait penggunaan damkar yang diproduksi oleh Tim Komodo itu di bawah 200 juta. Itu memang bisa dipakai di Gili, tapi yang jadi permasalahan adalah siapa yang akan mengoperate dan maintenance itu barang. Masalahnya hanya di situ. Jadi setiap apapun yang direncanakan, dibuat dan diterapkan di sana setelahnya itu adalah masalah maintenance. Jadi itu akan sia-sia. Jadi cara
kemudian yang ketiga adalah edukasi dan siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi biar tidak setengah-setengah kerjanya. Kemudian yang paling penting setelahnya adalah mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini kan besar luasannya, Pak. Jadi perlu edukasi, perlu juga kita banyak harus mempelajari terkait dengan mitigasi bencana ini. Tidak sekedar kepada praktek di lapangan apa yang harus dilakukan oleh kita, tapi juga terhadap juga kepada bagaimana nanti apa yang tepat media center kan atau apa untuk penyampaian secara akurat bagaimana keadaan terjadi di sana. Ini juga kita di sini masih sangat minim, Pak. Di samping kami dan di salam dari orang-orang di Gili, tolong ini diperhatikan, Pak. Pengadaan alat pemadam kebakaran tentunya harus sesuai dengan bisa dilakukan, bisa dijalankan, bisa dioperasionalkan oleh orang kita di sana, dan secara keberlangsungan, Pak, tidak hanya sekali. Jadi perlu maintenance, perlu peralatan, perlu orang-orang yang memang ditetapkan di sana secara berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, hal yang sama dikatakan oleh Aco, Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan, yang mengatakan bahwa kedatangan mereka ke tempat itu ingin mendapatkan hasil yang pasti, karena ia sangat tidak menginginkan pemerintah hanya rapat-rapat saja tanpa ada upaya eksekusi yang nyata. Cuma satu saja, kita mesti sudah ini. Kalau kita cuma rapat aja, nggak kita laksanain, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita serius saya tidak percaya. Gampang misalnya, Pak. Kami para pengusaha itu gampang misalnya. Gampang diorganize. Sedangkan sekarang PDAM ada. Jadinya biaya itu kalau kita biaya untuk beli damkar itu lebih banyak daripada kita beli. Harus kita beli apa? Daripada kita beli damkar, daripada kita beli hidran. Hidran lebih murah. Kalau tidak salah lihat di YouTube itu ada, atau di Tokopedia itu ada harganya. Kalau dari naikkan lebih murah, ya. Dan juga kali disinggung masalah apa namanya puing-puing itu sebenarnya pengusaha bisa, gampang sebenarnya. Itu digali sama dengan pengalaman kita dulu waktu penggusuran pantai, kan kita punya masalah dengan puing-puing dulu. Itu digali tempat itu, di fondasi lebih tinggi sedikit mereka daripada mau diangkat ke darat. Lebih besar biaya mengangkatnya daripada membangunnya. Itu saran saya. Itu kalau diterima juga saran saya, terima kasih. Cuma itu aja sih, serius apa enggak kita tentang ini yang ngomong masalah kebakaran. Kalau cuma kita rapat, tidak ada solusi, lagi sekali dalam hati ya. Kalau kita serius saya akan kerjain. Terima kasih. Sementara itu, Haji Suwardi pada kesempatan yang sama juga mengatakan akan mengupayakan kebutuhan dasar antisipasi pemadam kebakaran di 3 Gili secara umum. Untuk itu, dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan PDAM dan PT PCN untuk mendapatkan kepastian akan izin pembuatan hidran di fasilitas properti yang telah mereka pasang. Ya, kalau nggak salah 4, kalau nggak salah. Ya, ini kan belum kita ya. Ya, ini baru bantuan dari sedikit Pak Kades. Memang Gili untuk hidran itu gimana modelnya nanti? Dengan adanya pertemuan itu, maka terdapat gambaran keseriusan pemerintah dalam membantu warga untuk memasang hidran dan alat pemadam kebakaran portable, dan titik-titik yang akan dipasangkan hidran nantinya akan ditentukan kemudian. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.